Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik kan? Hari ini seperti biasa kita akan mempelajari pembelajaran fikih. Untuk kali ini materinya adalah tentang kurban. Apakah kalian sudah tahu apakah itu kurban? Kalau belum tahu, simak video berikut ini. Pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrobu kurbana, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Kurban pertama kali disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalil tentang kurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan hadis riwayat Ahmad yang artinya kurang lebih dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hukum berkorban. Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat bahwa hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Tetapi hukum kurban bisa menjadi wajib karena beberapa sebab. Yang pertama, jika seorang bernazar atau berjanji untuk berkorban. Dua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut dengan mengatakan ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan. Jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban yaitu domba atau biri-biri, kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Syarat hewan kurban selanjutnya adalah jenis kelamin hewan. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina diperbolehkan. Tetapi menurut pendapat ulama, jantan lebih baik. Syarat hewan kurban yang selanjutnya adalah tentang umur hewan untuk berkorban. Domba atau biri-biri paling tidak berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya. Sedangkan untuk kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya. Dan untuk kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun, dan untuk unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6. Syarat hewan kurban selanjutnya adalah berkaitan dengan kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, seperti pincang, terpotong telinganya atau ekornya, ataupun buta. Dan selanjutnya adalah peruntukan hewan kurban. Seekor kambing atau domba bisa untuk kurban hanya 1 orang, sedangkan seekor unta, kerbau atau sapi untuk kurban 7 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah tempat yang dekat dengan sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelih di rumah, musola, atau tempat yang sudah disediakan seperti tempat pemotongan hewan. Pembagian daging kurban. Untuk yang pertama,
Apabila kurbannya merupakan kurban wajib atau nadar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semuanya. Haram atas orang yang berkorban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih korban lagi. Untuk yang kedua, apabila korban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sepertiga dari daging kurban untuk yang berkorban dan keluarga. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Ciri yang terakhir adalah hikmah melaksanakan ibadah kurban. Hikmah melaksanakan ibadah kurban antara lain, yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Yang keenam, menghapus dosa. Dan yang terakhir, memperoleh kendaraan untuk meniti jembatan atau titian Shirotol Mustaqim. Nah, itulah video pembelajaran kali ini tentang korban. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.